Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Obrolan Pagi dan kita masih berbincang terkait persiapan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta jelang Natal dan Tahun Baru. Nah, kembali lagi nih ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, kalau dari yang ada ini ada tidak sih mungkin objek-objek yang untuk dilakukan penertiban seperti itu di mana saja nih Pak nanti ke depannya? Iya, dengan operasi ini tentunya kita sudah membuat prediksi-prediksi lokasi-lokasi ataupun objek-objek yang memang harus kita persiapkan dengan baik pengamanannya. Jadi sehingga objek-objek ini nantinya yang menjadi prioritas kami untuk melakukan pengelolaan Harkamtipmas tadi. Yang pertama, di objek-objek tersebut tentunya akan kita bangun pos ya. Iya. Jadi kita sudah merencanakan untuk membangun 21 pos, terdiri dari pos pengamanan sebanyak 19 pos tersebar di seluruh wilayah DIY. Kemudian ada pos pelayanan juga, biasanya ini di terminal biasanya. Kemudian satu lagi pos terpadu. Pos terpadu nanti kita siapkan di daerah Bantul ya, di Sewon. Nanti ada gabungan di sana antara seluruh aparat maupun instansi yang ada di sana dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat yang ingin merayakan malam Natal maupun Tahun Baru serta yang ingin berwisata. Jadi pos ini kita dirikan di dekat lokasi-lokasi memang yang sudah memang kita petakan adalah objek ataupun lokasi yang rawan ya, baik itu rawan bencana, kemudian rawan Kamtipmas, artinya di sana rawan kejahatan, kemudian juga rawan kemacetan dan laka lantas, kemudian juga kerawanan-kerawanan lainnya yang sudah kita prediksi setiap tahunnya terjadi kerawanan di lokasi-lokasi tersebut. Sehingga ini kita dirikan pos untuk mendekatkan apabila memang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Di luar tentunya kesiapan Polsek, kemudian Polres, kita dirikan pos untuk mendekatkan dengan objek tadi yang memang sudah kita petakan rawan jika dibandingkan dengan lokasi-lokasi lainnya, termasuk pos-pos pantau juga kita mendirikan pos pantau. Jadi selain ada pos pengamanan, ada pos pelayanan, pos terpadu, kita juga mendirikan pos pantau. Ini pos pantau misalnya kita dirikan di tempat wisata ya, tempat wisata pantai. Kita ketahui memang kerawanannya kalau libur panjang itu kan membludak di pantai, kemudian kerawanan paling berbahayanya tenggelam. Ini juga pos pantau kita dirikan. Kemudian ada juga pos pantau dekat gereja ya. Dekat gereja-gereja besar kita dirikan pos pantau. Ya tujuannya tadi untuk memberikan rasa aman, menjamin keamanan bagi masyarakat yang akan merayakan malam Natal tahun 2025 dan malam Tahun Baru. Kemudian juga menjamin keselamatan ya. Jadi situasinya aman dan yang paling utama tentunya masyarakatnya juga bisa selamat, terhindar dari kriminalitas, terhindar dari laka lantas maupun kerawanan-kerawanan lainnya. Oke, kemudian kalau misalnya untuk terminal, stasiun, kemudian bandara, dari sisi pengamanannya nanti ke depannya akan seperti apa, Pak? Iya, bandara, stasiun, kemudian tempat-tempat lainnya yang terminal itu tadi ada pospam kita dirikan di sana. Ada pospam, ada pos pelayanan. Dengan adanya pospam tentunya kita akan menempatkan personil di sana ya. Kita sudah menyiapkan sebanyak 1.968 personil ya yang akan kita libatkan dalam pelaksanaan operasi lilin tahun 2025, plus dibantu dari rekan-rekan stakeholder yang lain seperti Dishub, kemudian juga ada Basarnas, BPBD, adik-adik pramuka, DLAJ, kemudian Dinas Kesehatan. Kita berkolaborasi tentunya dalam rangka bagaimana kita tadi memberikan jaminan keamanan dan keselamatan dari masyarakat. Oke, berarti 1.968 itu dari kepolisian sendiri ya? Belum digabung dengan yang lainnya ya, Pak ya? Yang lainnya sekitar 1000-an juga, Pak. Kita sudah punya datanya, nanti ini kita akan sebar di pos-pos tadi, di 21 pos tadi, termasuk ada pos pantau. Ini kita sudah rapatkan, koordinasikan, sehingga mereka menyatakan siap untuk membantu dan hadir di pos-pos tersebut. Dan ini setiap tahunnya sangat bermanfaat, karena memang kita mendekatkan diri ya, mendekatkan diri dengan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan keamanan tentunya, sehingga silakan dimanfaatkan pos ini, masyarakat bisa memanfaatkan apabila memang pada saat nanti mudik atau berwisata ataupun ada kesulitan pada saat
merayakan Natal maupun Tahun Baru, tidak perlu jauh-jauh ke Polres, ke Polsek, cukup memanfaatkan pos-pos yang sudah kita dirikan. Nanti akan kita sampaikan pos-posnya di mana saja, baik melalui media maupun di media sosial yang ada di Polda DIY termasuk di pemerintah provinsi. Oke, berarti ini mereka nantinya akan mulai turun ke lapangan berarti di tanggal 20 Tanggal Desember 20. ini ya? Jadi operasi lilin ini akan berlangsung selama 14 hari, Mbak. Iya. Dimulai tanggal 20 Desember sampai dengan 2 Januari, dan kemungkinan berkaca pengalaman tahun sebelumnya ini bisa bertambah. Karena ada juga yang memilih untuk kembalinya jangan tanggal 2 karena kronik kan. Iya. Udahlah kita pulang tanggal 4 aja daripada macet di jalan akhirnya. Ini bisa kita perpanjang. Kita perpanjang waktunya sehingga bisa jadi sampai tanggal 4, tanggal 5 kita melihat situasi nanti di lapangan seperti apa. Oke, dan pos itu pun juga nanti bisa juga untuk para pemudik nih misalnya capek di jalan seperti Iya. itu istirahat di situ Iya. dan itu gratis juga ya Pak ya? Semuanya gratis. Bahkan ada yang menyiapkan apa ya? Refleksi juga ada. Waduh. Ya, kita Iya. siapkan. Oke. Kita juga siapkan apa yang mau isi angin kendaraan dan sebagainya, kita siapkan di pos-pos tersebut. Makanya ada spesifikasi, ada pos pengamanan, ada Ya. pos terpadu, ada pos pelayanan. Nah, ini pelayanan kita macam-macam pelayanan yang di situ. Oke, nah ini kalau kita prediksi kan pastinya nanti Jogja akan padat banget begitu ya Iya. Pak ya. Memungkinkan tidak sih Pak misalnya kita bikin seperti di Jakarta, Iya. ada misalnya hari untuk ganjil dan juga genap untuk kendaraan bermotor seperti itu, atau bagaimana sih hal baiknya? Nah, ini tentunya menjadi kajian ya. Ya. Silakan masyarakat boleh saja mengusulkan ya. Nanti akan kita kaji. Kebetulan di Jogja ini kan namanya forum lalu lintas ya. Oke. Ada forum lalu lintas itu terdiri daripada polisinya, ada Dishubnya, DLAJ, kemudian Jasa Harja, kemudian Dinas PU, Dinas Kesehatan. Nah, ini nanti akan kami sampaikan di rapat. Kebetulan rapatnya setiap bulan kita agendakan terkait masukan tadi, Mbak ya. Oke. Nah, tentunya kan ini kan namanya usulan ya, tapi tentu perlu harus dikaji. Kaji, betul. Tapi yang Karena pasti polisi sangat terbuka begitu untuk kita sangat masukan terbuka. dari masyarakat ya. Kita sangat terbuka dengan saran-saran atau ide-ide ya, karena yang tahu kan juga masyarakat ya. Masyarakat harus berpartisipasi. Iya. Oke. Kita yang menentukan kebijakan pemerintah, tapi itu kan berdasarkan masukan dari masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat inilah melalui tadi ada masukan, ada saran, kita tampung, tapi yang pastinya kita kaji dulu. Kalau memang itu bisa efektif menekan kemacetan, kepadatan ya, kita akan terapkan tentunya. Ini biasanya kita kaji, setelah kita kaji nanti bisa kita lempar lagi ke masyarakat. Iya. Kita lempar lagi, bahkan kita survei biasanya berapa yang setuju ini bagian dari bagaimana demokrasi ya dalam menerapkan sebuah kebijakan. Jadi sarannya dari masyarakat, pemerintah mengkaji, melakukan diskusi dan sebagainya, tentunya melibatkan pakar-pakar transportasi ya. Nanti setelah kita sepakati, nanti akan kita lempar lagi ke masyarakat. Ya. Seperti Efektif atau apa? tidak sih? Apalagi sekarang ada media sosial Iya, kan. benar-benar. Apakah dengan ini mereka setuju? Kita lihat. Kalau banyak yang setuju ya kita terapkan. Oke, tantangan terbesar saat ini apa sih tentunya dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ini terkait lalu lintas yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian terkait juga kesiapsiagaan nantinya untuk jelang Natal dan juga Tahun Baru ini Pak? Ya, yang pasti kalau di Jogja ini tantangan utamanya adalah volume kendaraan yang terus bertambah, meningkat, tapi tidak diimbangi dengan sarana prasarana ya. Kita tahu Jogja sendiri jalannya kan dari dulu seperti itu saja kan, karena memang tidak bisa lagi dilebarkan karena pemukiman di mana-mana dan sebagainya. Ini tantangan yang paling utama ya, itu yang menjadi ya tantangan bagi kami lah untuk bagaimana setiap hari berpikir bagaimana mengelola Jogja ini agar tetap lancar. Tapi ya tadi itu tantangan utamanya itu. Jumlah kendaraan yang semakin bertambah, mungkin dari orang Jogja sendiri bertambah, termasuk belum lagi yang masuk ke sini gitu. Iya. Karena kita tahu sendiri Jogja kota wisata, kota pelajar. Mungkin anaknya sekolah di sini bawa mobil dari kampungnya, bawa kendaraan, itu kan semakin ini. Tiap tahunnya semakin bertambah. Semakin bertambah. Belum lagi wisatawan datang ke sini karena menggunakan kendaraan. Beda mungkin dengan di Bali. Di Bali kan rata-rata naik pesawat ya. Jadi kendaraan yang berputar di situ ya kendaraan di Bali saja. Tapi kalau di Jogja kan dari mana-mana pakai mobil, dari Jakarta, dari Surabaya, dari tempat-tempat lain. Ini tantangan kita di satu sisi
sarana prasarana jalannya terbatas tadi, jalannya kecil-kecil, kemudian memang ada ring road, tapi itu juga tidak bisa terlalu mengurai ya. Makanya ada rencana Sultan Tonggar Dalam tuh untuk membuat ada lagi nanti ring road di luar itu. Ring road di luar ring road begitu ya? Itu wacana ke depan yang sekarang ini. Oke. Ya, salah satunya tadi itu upaya-upaya untuk bagaimana kemacetan bisa dapat dikurangi lah, dikurangi sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan lancar. Itu tantangan utama. Oke, dan selama ini pun juga dari kepolisian pun juga tidak bisa kerja sendiri ya Pak ya, karena harus juga bekerja sama dengan stakeholder yang lain. Nah, kemudian selain itu juga warga masyarakat ini kan juga harus ikut berpartisipasi juga. Nah, ini apa sih yang mungkin juga ingin disampaikan juga kepada masyarakat? Yuk kita sama-sama dong, tidak bisa misalnya kami dari polisi kerja sendiri, mereka juga harus mampu untuk meningkatkan kesadarannya juga untuk berlalu lintas, begitu Pak? Iya. Jadi partisipasi masyarakat ini sangat penting ya. Jadi ada istilah apa yang sering kita dengar tuh kalau pengen melihat bagaimana sih budaya dari satu negara tersebut, kita lihat aja bagaimana lalu lintasnya seperti apa gitu. Di Jogja ini termasuk bagus budaya masyarakatnya, karena berbeda di kota lain mungkin kita akan sering mendengar suara klakson. Di sini kan termasuk kondusif lah kalau hal seperti itu menunjukkan budaya. Jadi masyarakat sangat berperan penting ya dalam rangka mewujudkan Kamseltipcar Lantas. Yang pertama tentunya patuhi semua aturan lalu lintas. Ya kalau memang traffic light-nya warnanya merah ya jangan diterobos. Gitu. Kalau memang nggak boleh belok kiri ya jangan belok kiri. Nggak boleh muter balik ya. Ya kesabaran sih, kesabaran. Jadi sangat penting apalagi di jalan ya. Kadang kan masyarakat tidak bisa mengontrol emosinya dan sebagainya. Jadi ayo patuhi saja aturan yang sudah ditetapkan, rambu-rambunya, kemudian keselamatan juga, bagaimana mengendarai kendaraan itu ya menggunakan helm dan sebagainya. Saya kira dengan mematuhi ikut akan menyumbang juga kelancaran Kamseltipcar Lantas di daerah DIY. Oke, baik. Kita jeda dulu ya Pak Ihsan. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi, dan juga untuk Anda pemirsa mungkin nanti ingin bergabung bersama dengan kami, boleh sekali. Line telepon kami buka di 027444776666. Obrolan pagi akan segera kembali usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami.